Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih membahas ya seputar Kemendikti Saintek nomor 39 tahun 2026 agar kita memperoleh pemahaman yang komprehensif ya mengenai Kemen ini ya, karena ini terkait dengan profesi dan karir dosen. Nanti setelah kita selesai ya, membahas ini, kita akan menggarisbawahi beberapa poin-poin penting yang berubah dibandingkan dengan aturan atau regulasi yang lama. Kita masih bahas ini ya seputar proses ya kenaikan jabatan akademik dosen tetap. Nah, proses kenaikan jabatan akademik dosen ya bisa diproses berbasis portofolio ya. Melalui pemenuhan kita sudah kenal ada istilah konversi ya, ini dari SKP ya, yang terkait dengan aktivitas pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat dan juga penunjang. Dan juga di sini angka konversi dan angka prestasi untuk kenaikan jabatan dosen PNS, dosen tetap PTN/PH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan. Nah, kemudian juga ada penilaian syarat khusus ya dan juga syarat khusus tambahan yang khusus untuk pengajuan yang ke profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kenaikan jabatan akademik dalam ketentuan ini ya hanya berlaku untuk dosen tetap. Nah, bagaimana proses ya kenaikan jabatan akademik dosen ya. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan ya setiap perguruan tinggi ya dalam menyampaikan ya ada beberapa dokumen persyaratan ya. Ada surat pengantar dari PTN atau LLDikti atau KL, kemudian surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi ya, yang menyatakan kebenaran dokumen, ya, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sebagaimana dimaksud dalam format nanti ada surat pernyataan pemimpin PT. Nah, kemudian yang ketiga ya dokumen berupa berita acara persetujuan senat ya, mengenai pertimbangan kepakaran ya, sebagaimana dimaksud dalam format ada berita acara persetujuan senat dilampiri dengan daftar hadir rapat senat. Di semua formatnya harus diaju ya, jangan sampai berbeda ya dengan format yang ada dalam ini. Nah, kemudian yang keempat, dan berita acara persetujuan oleh tim komite integritas ya, di tingkat perguruan tinggi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik dilampiri daftar hadir ya, daftar hadir rapat tim komite integritas dan surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen, ini masih sama dengan sebelumnya ya. Kemudian ada laporan kinerja dosen BKD, ini harus disiapkan ya, laporan kinerja dosen BKD yang disetujui oleh pimpinan ya, bisa rektor, direktur, ketua, wakil rektor, wakil direktur, wakil ketua, dekan, jurusan atau pejabat yang setara. Nah, di sini yang penting adalah dokumen angka kumulatif. Ya, nanti dilampirkan ada dokumen angka integrasi ya untuk PNS ya, angka penyetaraan bagi dosen tetap PTN/PH dan dosen tetap PTS dan angka konversi dan angka pendidikan formal dan angka prestasi. Kemudian untuk yang kenaikan
ke profesor ya harus melampirkan sertifikat pendidik bagi dosen, dan disertasi bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke profesor, dan tesis atau disertasi bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke rektor kepala. Kemudian juga harus disiapkan bukti korespondensi karya ilmiah, teman-teman semuanya harus lengkap ya bukti korespondensinya. Selain timeline-nya juga khususnya harus diperhatikan ya revisi atau review yang sifatnya substansi. Kemudian juga dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus ya hanya untuk yang syarat khusus saja ya, dokumennya lengkap ya dan juga bisa dibaca dengan jelas oleh asesor. Nah, berkas kelengkapan rekognisi karya seni ya bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni, dan juga berkas yang terakhir untuk syarat khusus tambahan bagi yang mengajukan kenaikan jabatan ke profesor. Dalam hal dokumen persyaratan tidak sesuai, maka Kemdikti-Saintek dapat mengembalikan usulan. Itu persyaratan yang harus dipahami yang berkaitan dengan dokumen ya. Nah, sekarang ya sahabat JP Channel kita bahas mengenai syarat khusus. Nah, ini yang penting ini ya. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya diperhatikan dalam ketentuan di dalam KPN ini yang poin kelima, ketentuan yang poin 5A, ketentuan syarat khusus adalah bukan penulis tunggal. Ini ya, jadi artikelnya tidak boleh hanya ya pengusul sebagai penulis tunggal, bukan hasil penelitian yang berasal dari tesis atau disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan ya, dan memiliki nilai kebaruan. Dan nanti ini yang jadi biasanya hasil review ya dari asesor, ini ada unsur kebaruannya enggak di situ. Kemudian karya ilmiah tidak diterbitkan oleh PT asal. Nah, ini juga aturan yang agak berbeda ya, berbeda dengan regulasi yang sebelumnya. Kalau regulasi yang sebelumnya untuk sampai pengajuan ke lektor masih bisa karya ilmiah itu diterbitkan di perguruan tinggi asal. Jadi kalau teman-teman yang dari AA mau ke lektor masih bisa menggunakan syarat khususnya ya, dari artikel yang terbit di PT asal. Tapi untuk regulasi yang terbaru ya, baik untuk pengajuan ke lektor ya, rektor kepala, profesor, itu karya ilmiahnya tidak bisa diterbitkan di PT asal. Nah, ini yang penting harus diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat khusus ke lektor. Syarat khusus ke lektor ini ya, ini menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan dan dinilai oleh asesor dengan ketentuan sebagai penulis pertama. Kan di sini disebutkan semuanya sebagai penulis pertama, sebagai penulis kalau di dalam lektor kepala penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Jadi ini menunjukkan bahwa artikel tersebut ditulis oleh tim. Ya, kalau hanya penulis tunggal maka tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, di sini selain diatur ya untuk lektor minimal Sinta 4 ya, atau di sini juga ada pilihan bisa menghasilkan satu artikel di JIB Jurnal Internasional Reputasi minimal kuartil 4 ya, I4 dengan SJR ya, Scientific Journal Rankings atau Shimaku Journal Ranks ini ya, di atas 0,1. Bisa SJR di atas 0,1 ini mengacunya ke Shimaku JR ini. Atau impact factor ya di atas 0,05 ini mengacunya di Web of Science saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau cakupan tidak dihentikan ya, can operate discontinue. Nah, ini juga sama sebagai penulis pertama. Catatan ya untuk SJR ini ya, ini yang terindeks di Scopus ya. Jadi nanti dilihat pada saat artikel itu dinilai apakah statusnya tidak dibatalkan ya, dan juga cakupannya tidak dihentikan, dan tetap minimal dia harus berada pada kuartil yang keempat.
Nah, kemudian untuk dosen pada bidang seni yang menghasilkan satu hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, dari sini ya rekan-rekan semuanya, untuk lektor ya memang ada kenaikan karena di sini harus minimal Sinta 4 atau kalau Scopus minimal kuartil 4 dengan SCR-nya juga dilihat SCR-nya di atas 0,1 itu yang terindeks Scopus. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat lektor kepala. Untuk lektor kepala menghasilkan satu publikasi artikel dengan ketentuan ya, jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya. Saat dinilai maka statusnya itu tidak dibatalkan, cancel atau cakupan tidak dihentikan. Nah, di sini keterangannya untuk lektor kepala sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Bila kita tidak memiliki JIB ya di atas dengan SCR di atas 0,2 dan kuartil 3, maka kita bisa ya menggunakan publikasi di Jurnal Nasional Akreditasi minimal peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai. Di saat artikel diterbitkan Sinta 2, kemudian saat dinilai juga masih minimal Sinta 2 sebagai penulis pertama dan juga sekaligus sebagai korespondensi. Sehingga kalau misalnya pada saat diterbitkan ya masih ya peringkat 2, tetapi saat artikel tersebut saat dinilai ya maka bila terjadi penurunan ya menjadi Sinta, katakan Sinta 4 ya, maka tidak bisa ya, nanti akan bermasalah nanti dalam proses pengajuan. Nah, kemudian bagi dosen pada bidang seni menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi internasional sesuai ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai, beda ya kalau untuk yang di lektor ya bisa nasional ya atau internasional ya, sedangkan untuk yang lektor kepala ya dibatasi yang bereputasi internasional. Nah, sekarang kita masuk ke syarat khusus yang profesor. Syarat khusus di profesor ini ada 2 publikasi ilmiah. Teman-teman semuanya ya coba kita perhatikan, ini memang ada peningkatan standar untuk syarat khususnya, yang sebelumnya hanya 1 ya sekarang dibutuhkan 2 ya, 2 publikasi sebagai syarat khusus. Itu pun ada ketentuannya, selain jumlahnya juga bertambah 2 publikasi dan standarnya juga ditingkatkan, yang dulu hanya di atas 0,1 sedangkan sekarang itu ya untuk yang syarat khusus pertama ya publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Di saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Itu ya. Jadi statusnya tidak dibatalkan, cancel atau cakupan tidak dihentikan. Nah, di sini juga sebagai penulis pertama. Nah, kemudian itu syarat khusus yang pertama. Dan syarat khusus yang kedua, ya, menghasilkan satu publikasi artikel, jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas ini kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Statusnya tidak dibatalkan, ya, atau cancel, atau cakupan tidak dihentikan, complete, discontinue sebagai penulis pertama, atau di sini ada pilihan ya. Kalau misalnya bukan sebagai penulis pertama, bisa kita mengajukan kalau kita sebagai penulis korespondensi atau cukup sebagai penulis pertama saja. Nah, kemudian jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 ini pilihan ya. Jadi untuk syarat khusus yang kedua bisa dipilih antara 2A ini, yaitu JIB minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau ya jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya.
tidak dibatalkan atau cakupannya tidak dihentikan, operate discontinuous sebagai penulis pertama. Catatan teman-teman semuanya, kalau kita lihat mengenai impact factor ya di Web of Science itu memang kalau kita tidak punya aksesnya ya kita tidak bisa melihat impact factor. Ya, jadi kalau asesornya ya mungkin kalau pandangan saya ya asesor itu akan melihat pada SCR aja. Karena kalau kita lihat pada Clarivate itu ya karena yang terindeks di Web of Science ya dari situ ya jurnalnya di lamannya Clarivate itu yang dimunculkan ya skornya itu bukan JF-nya, bukan jurnal impact factor-nya, tapi JCI-nya, itu jurnal citation index-nya. Nah, JCI itu ya beda dengan impact factor ya, sehingga tidak bisa disetarakan ya, karena JCI itu nilainya pasti lebih besar itu. Misalkan JCI-nya jurnal citation index-nya 0,3 ya belum tentu impact factor-nya itu di atas 0,05. Nah, itu biasanya karena ada kesulitan untuk mengetahui impact factor dari sebuah jurnal yang terindeks di WOS, ya maka biasanya yang menjadi acuan adalah di SIMAQ-nya. Di SCR di atas 0,2 ini bisa dilihat dari SIMAQ jurnal rank-nya. Ya. Nah, untuk yang nilai SCR-nya sendiri juga bisa dilihat di Scopus. Ya, karena meskipun SCR itu menggunakan data Scopus, ya, tapi data SCR itu ya yang sudah dihitung oleh pihak ketiga yaitu dari SIMAQ itu, tetapi di Scopus bisa kita lihat. Hanya yang terakhir sekarang kalau kita lihat di Scopus itu SCR-nya masih SCR di tahun 2024. Kenapa SCR di tahun 2024? Karena SCR di tahun 2025 masih dalam proses perhitungan pengukuran nilainya. Nah, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian, tadi hanya penjelasan tambahan saja terkait dengan impact factor dan juga SCR. Nah, kemudian bagi dosen bidang seni menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional ya dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Jadi kalau untuk dosen pada bidang seni ada 2 ya karya seni yang diakui dan bereputasi internasional. Ada penjelasan di tabel sebelumnya ya di halaman sebelumnya mengenai publisher atau apa istilahnya untuk yang seni ini yang dianggap sebagai yang memiliki reputasi internasional. Nah, kemudian yang terkait dengan syarat khusus tambahan ini hanya dipilih salah satu saja. Bisa pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif penugasan tingkat daerah, nasional, internasional bersumber dari pemerintah, korporasi, lembaga lainnya. Nah, ini dibuktikan dengan SK, ya, SK penerima hibah sebagai ketua, ya, hanya sebagai ketua. Kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari jadi yang dilampirkan nanti 3. Buktinya SK, kontrak, dan juga laporan. Bukan hibah penelitian dari perguruan tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh kementerian dapat dibuktikan dengan data penerima hibah yang tercantum dalam SINTA. Itu yang pertama. Atau membimbing program doktor di PT sendiri atau PT lain. Setidaknya 1 mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor. Kalau tidak ada ya, atau 2 mahasiswa doktor sebagai promotor ya, atau 3 mahasiswa dokter sebagai co-promotor yang dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program dokter lembar pengesahan. Jadi ini buktinya SK ya, sebagai promotor lembar pengesahan yang telah disertasi yang telah sedang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan. Nah, itu jadi pilihannya bisa kalau mahasiswa dokter dari luar negeri 1 ya, atau 2 mahasiswa dokter sebagai promotor atau 3 mahasiswa dokter sebagai promotor. Nah, kemudian yang ketiga ya, pernah menguji setidaknya 3 mahasiswa dokter sebagai penguji, baik ujian tertutup atau terbuka. 1 diantaranya penguji di luar institusi atau biasa dikenal dengan penguji eksternal yang dibuktikan dengan SK atau surat tugas penguji disertasi,
lembar penelahan disertasi, ya, kemudian berita acara, ya, dan juga lembar pengesahan disertasi. Nah ini, jadi kalau sebagai penguji 3, dan minimal satunya sebagai penguji eksternal. Atau di sini sebagai mitra bestari atau reviewer setidaknya pada 2 jurnal internasional bereputasi minimum kuartil 3 yang diterbitkan oleh penerbit di luar itu sendiri, yang dibuktikan dengan ada bukti penugasan, ya, invitation di sini, invitation to review, ya, ucapan terima kasih, ya, atau sertifikat, ya, pilihannya bisa ucapan terima kasih atau sertifikat dari jurnal sebagai bukti telah dilaksanakan, ya, proses reviewnya, dan bukti hasil telaah. Jadi 3 ya, jadi bukti penugasan atau biasanya invitation to review, kemudian ucapan terima kasih sudah atau sertifikat karena sudah melakukan review, dan juga yang terakhir bukti hasil telaah substansi artikel. Dan yang terakhir ya sebagai PIC, kerjasama penelitian dengan profesor dari perguruan tinggi luar negeri yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan memorandum of agreement yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan. Demikian sahabat CB Channel, kita sudah bahas ya sampai dengan syarat khusus tambahan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju dunia berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.